Susi berkata dalam hati, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mengatakan semuanya kepada Pak Bos? Ya, sepertinya aku harus mengatakannya kepada Pak Bos. Apa yang telah terjadi pada Diva selama ini? Lamunan Susi terhenti ketika Rashid berkata, Susi, ada apa? Setelah terdiam sejenak, Susi berkata kepada Rashid, Pak Bos, sebenarnya ada yang harus saya katakan kepada Pak Bos tentang Diva. Tapi Pak Bos harus janji untuk tidak mengatakan kepada siapapun. Sebenarnya saya juga sudah berjanji kepada Diva untuk tidak mengatakan hal ini kepada siapapun. Tapi jika saya diam saja, saya khawatir dengan keadaan Diva. Rashid pun berjanji kepada Susi untuk tidak mengatakan kepada siapapun tentang hal itu. Saya berjanji Susi, sekarang katakan apa yang terjadi dengan Diva. Susi pun menceritakan apa yang sudah Jessie dan Rose lakukan pada Diva. Sejak kejadian di saat Diva terkunci seorang diri di kantor, dan semua usaha Jessie dan Rose untuk memisahkan dirinya dengan Diva. Susi melanjutkan perkataannya. Jessie dan Rose selalu mengancam Diva jika melihat Pak Bos mendekati Diva. Bahkan mereka tidak segan untuk melakukan hal buruk pada Diva. Mendengar hal itu, Rashid menarik nafas panjang dan bersandar di jok mobilnya. Dia tidak menyangka Jessie dan Rose melakukan hal itu. Saat ini dia tahu mengapa Diva terus menghindarinya. Di saat Rashid masih termenung, Susi kembali berkata, tidak hanya itu saja Pak Bos, mereka juga berusaha memisahkan saya dan Diva. Jessie dan Rose dengan mudah mengatakan hal-hal yang tidak benar untuk mempengaruhi perasaan Diva. Mungkin karena itu sekarang Diva pergi. Rashid mencoba menenangkan Susi yang sedang menangis. Jangan menangis lagi, Sus. Kita pasti akan menemukan Diva. Untuk masalah Jessie dan Rose serahkan kepada saya. Karena takut Rashid mengatakan pada Jessie dan Rose tentang apa yang baru saja dia katakan, Susi berkata, tapi Pak Bos, Rashid memegang pundak Susi dan berkata, jangan khawatir Susi, kamu akan aman. Saya akan mengatasi mereka dengan cara saya sendiri. Susi kembali menangis sambil berkata, mereka benar-benar sangat licik. Mereka menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Rashid mengangguk membenarkan perkataan Susi. Lalu dia berkata, karena itu kita harus memberi mereka pelajaran, Sus. Susi mengangguk tanda setuju. Setelah percakapan panjang mereka, Rashid dan Susi kemudian kembali ke kantor. Di dekat pintu utama terlihat Jessie dan Rose sedang menunggu. Saat mereka melihat Rashid dan Susi tiba, mereka langsung tersenyum dan mendekati Rashid dan Susi. Jessie dengan genit berkata, Pak Rashid, dari mana saja? Rashid berkata, saya dari luar sebentar bersama Susi. Ada urusan yang harus diselesaikan. Seakan dia tidak tahu perbuatan mereka.
Rose kemudian berkata, "Loh, kenapa bersama Susi? Saya dan Jessie bisa kok menemani Pak Rashid kapanpun Pak Rashid butuh." Jessie menambahkan perkataan Rose. "Iya, benar." "Terima kasih, tapi tadi saya butuhnya dengan Susi." "Oh iya Susi, sekarang kamu boleh kembali bekerja," kata Rashid. Setelah kepergian Susi, dia pun berjalan menuju ruangannya. Melihat Rashid melangkah pergi, Jessie dan Rose terlihat marah. Saat berada di ruangannya, Rashid terus berpikir apa yang harus dia lakukan atas semua perbuatan Jessie dan Rose. Di rumahnya, Rashid sedang duduk di kamarnya, terlihat sedang memikirkan sesuatu. Ketika waktu menunjukkan jam 8 malam, Rashid menelpon Jessie. "Halo Pak, tumben malam-malam begini menelpon saya." Suara Jessie terdengar genit di seberang sana. Rashid berkata, "Bisakah kita bertemu, Jess?" Dengan semangat Jessie berkata, "Tentu bisa dong Pak." Kemudian Rashid kembali berkata, "Oh iya Jess, jangan lupa Rose juga diajak ya." Kali ini ekspresi wajah Jessie berubah. "Loh, kok Rose juga diajak sih Pak?" Rashid berkata, "Iya dong, kan selama ini kamu dan Rose selalu pergi bersama-sama." Jessie kemudian berkata dengan nada pelan, "Ya sudah, nanti saya ajak Rose juga." Setelah menutup telepon, Rashid mengirimkan alamat di mana mereka akan bertemu. Tepat di jam yang sudah ditentukan, Jessie dan Rose terlihat sedang duduk dengan sangat antusias, menantikan kedatangan Rashid dengan pakaian terbaik mereka. Tentu tidak lupa dengan make up yang cetar membahana. Rose berkata kepada Jessie, "Jess, aku mimpi apa ya? Sampai-sampai Pak Rashid mengajak kita kencan." Jessie kemudian berkata, "Sebenarnya yang diajak hanya aku. Karena aku kasihan sama kamu, jadi ya aku ajak juga." Rose terlihat kecewa. "Benarkah?" Jessie berkata, "Iya benar. Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba dia menelponku dan mengajak bertemu di sini." "Meski mendadak tapi kamu senang kan?" kata Rose. "Iya dong," kata Jessie. Tidak lama kemudian terlihat sosok pria begitu tampan memasuki kafe itu. Mata Jessie dan Rose tidak berkedip melihat Rashid sedang berjalan ke arah mereka. Jika biasanya mereka melihat Rashid memakai pakaian formal, tapi kali ini Rashid terlihat berbeda. Dia mengenakan pakaian casual yang membuat dia semakin tampan dan keren dilihat. Tanpa mereka sadari, Rashid sudah berdiri di hadapan mereka. Karena belum sadar juga, akhirnya Rashid memetik jarinya di depan mata mereka. Bapak sudah di sini," kata Jessie dan Rose. Rashid kemudian duduk dan berkata, "Maaf ya membuat kalian lama menunggu." Rose tersenyum dan berkata, "Oh, tidak apa-apa, Pak. Sampai pagi pun kami tunggu kok." Jessie menyenggol bahu Rose dan berkata, "Apa sih?" Rose hanya membalasnya dengan senyuman. Rashid kemudian berkata, "Kalian mau makan apa?" Dengan semangat Rose berkata, "Apapun yang Bapak pesan, pasti kami makan." Rashid berkata,
Maaf, saya tidak biasa makan malam, jadi saya pesan jus saja. Kalian mau makan apa? Jessie dan Rose berkata, benarkah? Dalam hati mereka berkata, pantas saja bodinya sekeren itu. Setelah Jessie dan Rose makan, Rashid berkata, saya mempunyai 2 kabar untuk kalian. Yang satu kabar bahagia, dan yang satu lagi adalah kabar buruk. Kalian mau mendengar yang mana terlebih dulu? Jessie dan Rose berkata, katakan kabar bahagianya dulu, Pak. Rashid berkata, baiklah. Kabar bahagianya adalah yang pasti membuat kalian senang. Diva menghilang. Tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Dan kabar buruknya adalah ini. Rashid menyerahkan masing-masing sebuah surat kepada Jessie dan Rose. Mereka terlihat heran melihat surat itu. Jessie kemudian bertanya, apa ini, Pak? Rashid berkata, itu adalah surat pemecatan kalian.